kehidupan kita sehari-hari itu mulai dari jam 5 ke atas itu sampai pagi itu gelap gulita. Pokoknya jam 5 nanti kita sudah pada tidur semua. Karena kita mau jalan kali kegelapan. Mungkin kita aktivitas itu mungkin siang aja. Menurut Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020, Indonesia memiliki 62 kabupaten yang termasuk kategori daerah 3T, terdepan, terpencil, dan tertinggal, yang mengalami keterbatasan dalam akses energi listrik. Hal ini diakibatkan oleh letak geografis yang sulit dijangkau dan infrastruktur yang tidak memadai. Maka dari itu, untuk mengatasi keterbatasan energi listrik pada daerah 3T dapat diatasi dengan penggunaan pembangkit listrik tenaga surya. Tetapi, dalam penggunaannya, pembangkit listrik tenaga surya memiliki tantangan dalam optimalisasi kondisi baterai secara real-time, yang dapat menyebabkan penurunan kapasitas penyimpanan dan memperpendek umur baterai. Maka dari itu, pada penelitian kali ini, kami dari kelompok Desain Teknik Elektro yang beranggotakan Fauzan Wafi, Natasha Azahra, dan Isra Ansari, dengan dosen pengampu Bapak Profesor Syafi'i ST MT PhD, akan membahas terkait sistem monitoring baterai pembangkit listrik tenaga surya menggunakan metode state of charge untuk mengetahui kondisi baterai, sehingga dapat mencegah kondisi overcharge maupun overdischarge yang mana dapat meningkatkan efisiensi pengisian daya dan memperpanjang umur baterai. Berikut ini merupakan alat dan komponen yang digunakan pada penelitian kami kali ini. Alat ini memiliki beberapa keunggulan, diantaranya dapat menampilkan kondisi baterai secara real-time pada website Blink, serta alat ini menggunakan ESP32 yang mana memiliki prosesor yang lebih cepat, RAM lebih besar, serta fitur konektivitas nirkabel seperti Wi-Fi dan Bluetooth bawaan. Di sini saya akan menjelaskan rangkaian dan cara kerja dari alat yang kami buat. Nah, di sini kami tim itu membuat alat baterai portable, di mana baterai portable ini nanti bisa dibaca SOC dan pengaturan beban dari baterai tersebut. Nah, di sini dapat dilihat untuk rangkaian dari baterai tersebut. Untuk pembacaan tegangan arus dari SCC, jadi nanti baterai itu masuk ke SCC dan keluar dari SCC itu dibaca oleh PIZM 003. Lalu kalau untuk PIZM 017 ini membaca tegangan dan arus dari baterai. Nih, jadi nanti untuk PIZM ini nanti terhubung ke modul TTL2RS485. Kemudian terdapat 4 output, di mana output DC-nya itu ada 12 volt, kemudian ada 5 volt, lalu ada 24 volt. Nah, itu. Kemudian untuk yang AC itu kami menggunakan inverter. Jadi nanti inverter ini terhubung ke baterai dan sebelum terhubung ke baterai dia juga nanti dibaca oleh PIZM 017. Jadi keempat beban itu nantinya akan terbaca tegangan dan arusnya itu oleh PIZM 017. Nah, ini adalah PIZM 004T untuk mengukur tegangan, arus, daya per faktor dan frekuensi. Kemudian ada energi juga dari beban AC. Saya itu akan menjelaskan bagaimana proses pengisian dari PLTS langsung. Di PLTS itu nanti akan terhubung ke SCC, dan di SCC itu terbacalah tegangan nanti 12,4. Dilakukan pengisian dan persentase baterainya itu akan terus naik. Baiklah, di sini saya menampilkan kondisi pada saat alat kami itu dalam kondisi pengosongan
kapasitas baterai. Jadi di sini dapat dilihat untuk pengosongan itu kapasitas baterainya itu 65,35%, itu berkurang dari 65,8%. Nah, di sini untuk tegangan dari baterai itu terbaca 12,46. Nah, untuk 12,4 kami menggunakan beban dengan ampernya itu 8,93 ampere dan daya dari bebannya itu 111,3 watt. Berikut ini merupakan grafik arus terhadap waktu, lalu ada grafik tegangan baterai terhadap waktu, lalu ada grafik tegangan baterai terhadap tegangan SCC, serta ada grafik SOC terhadap waktu pada saat pengambilan data ketika kondisi baterai charging. Berikut ini merupakan grafik arus terhadap waktu, lalu ada grafik arus terhadap SOC, lalu ada grafik tegangan terhadap waktu, serta ada grafik tegangan terhadap SOC pada saat pengambilan data ketika kondisi baterai discharging. Berdasarkan dari alat yang telah dibuat dan pengujian yang telah dilakukan, dapat menghasilkan beberapa kesimpulan, yang mana kesimpulan ini dapat dilihat pada layar berikut ini.